Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maestri Puspitaningrum dengan NIM 19030273 kelas MPIM 4B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji statistik, yaitu uji ANOVA dan regresi. Untuk uji regresi dibagi menjadi uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda. Berikut ini merupakan data yang saya lakukan untuk melakukan uji ANOVA dan regresi. Selanjutnya, data ini akan saya pindahkan di SPSS. Nah, di sini yang pertama saya akan melakukan uji ANOVA terlebih dahulu dengan menggunakan data produk ABC. Untuk uji ANOVA ini merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan atau perbandingan rerataan antar grup. Dengan hipotesisnya yaitu H0, yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok, dan H1 yang artinya terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Selanjutnya kita buka SPSS. Pada variable view kita ubah value. Untuk value 1 yaitu produk A, value 2 produk B, value 3 produk C. Lalu kita add dan klik OK. Selanjutnya untuk langkah pengujian ANOVA yaitu yang pertama kita klik analyze, lalu compare mean, one way ANOVA. Untuk dependent, kita masukkan respon. Untuk faktor, kita masukkan produk. Lalu option, klik descriptive, dan klik homogeneity of variance. Lalu klik continue, klik OK. Nah, berikut ini merupakan output dari hasil uji ANOVA. Pada tabel deskriptif, produk A memiliki N30 dan mean 4,5667. Untuk produk B, N-nya 30 dan meannya 6,2667. Untuk produk C, N-nya 30 dan mean 8.0333. Maka total seluruhnya N90 dan meannya 6,2889. Nah, pada tabel ANOVA, kita perhatikan F hitung. Di sini diketahui F hitung yaitu 97,788 dengan DF yaitu 2. Lalu kita bandingkan F hitung dengan F table. Rumus F table yaitu N-2. Karena N-nya yaitu 90, maka F hitungnya yaitu 88. Dengan DF2 maka F table yaitu 3,10. Nah, dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F table, maka dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikasi 5%, H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan antara produk A, B, dan C. Kita akan melakukan uji regresi. Nah, uji regresi ini digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dalam uji regresi terbagi menjadi dua, yaitu uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda. Dengan hipotesisnya yaitu H0 yaitu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, dan H1 yaitu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, di sini saya akan melakukan uji regresi linier sederhana dengan cara yaitu pindahkan data yang di Excel, yaitu data speed dan distance, ke aplikasi SPSS. Untuk langkahnya yaitu kita klik analyze, lalu pilih regression linear. Untuk dependennya kita masukkan distance, dan untuk independennya kita masukkan speeds.
Lalu di statistik kita checklist confidence interval, klik continue, lalu klik OK. Nah, berikut ini merupakan output dari uji regresi sederhana. Pada tabel confidence digunakan untuk menentukan model dari uji regresi linear sederhana. Nah, pada tabel ini terdapat nilai min 17,631 dan 3,934. Nah, selanjutnya nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus dengan rumus yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Maka diperoleh Y sama dengan min 17,631 ditambah 3,934X. Nah, untuk melakukan uji dua pihak, kita lihat pada tabel ANOVA. Nah, di mana pada tabel ini F hitung yaitu 91,613 dengan DF-nya 1 dan totalnya yaitu 50. Selanjutnya kita bandingkan dengan F tabel dengan rumus N-1. Karena DF-nya 1 sehingga F tabel menjadi 50 kurang 1, 49. Maka F tabel diperoleh yaitu 4,04. Dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F table. Maka dengan tingkat signifikasi 5%, H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel independen dengan dependen. Selanjutnya, jika diperhatikan kembali dengan nilai F hitung yaitu 91,613 dengan tingkat signifikasi 0,000 yang berarti nilai F hitung lebih besar daripada tingkat signifikan. Maka H0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu pada tabel model Semari, kita akan lihat koefisien determinasi untuk melihat seberapa banyak variabel X menyumbang ke variabel Y. Nah, di sini nilai R² yaitu 0,652, yang artinya variabel speed hanya menyumbang sebesar 0,652 atau 65,2%. Yang artinya variabel speed hanya menyumbang 65,2% dan sekitar 0,644 dipengaruhi oleh faktor lainnya atau faktor random. Kita akan melakukan uji regresi linear berganda yang terdiri dari satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Di sini kita akan mengetahui bagaimana pengaruh iklan YouTube, Facebook, newspaper terhadap sales atau penjualan. Caranya yaitu data yang terdapat di Excel ini kita pindahkan ke SPSS, lalu kita klik Analyze, lalu pilih Regression, pilih Linear. Untuk dependent, kita masukkan sales. Untuk independent, kita masukkan Facebook, YouTube, Facebook, dan newspaper. Di statistik, kita checklist confidence intervals-nya, kita klik continue, lalu klik OK. Nah, berikut ini merupakan output dari uji regresi linear berganda. Nah, pada tabel koefisien, pada tabel ini digunakan untuk membentuk model uji regresi linear berganda dengan rumus model uji regresi linear berganda yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah sampai dengan BK XK. Nah, di sini diketahui B0 yaitu 17,567 dan X1 yaitu 0,007, X2 0,015 dan X3 0,003. Nah, maka dapat kita ketahui
Y sama dengan 17,567 ditambah 0,007 X1 ditambah 0,015 X2 ditambah 0,003 X3. Nah, selanjutnya pada tabel ANOVA, nilai F hitung yaitu 0,647 dengan SIG yaitu 0,586. Nah, maka dapat diperoleh nilai F hitung ini lebih besar daripada SIG, yang berarti bahwa pengaruh iklan YouTube, Facebook, dan newspaper sangat berpengaruh terhadap penjualan atau sales. Selanjutnya, untuk membandingkan tiap variabel, kita dapat lihat pada tabel koefisien antara T hitung dan SIG. Untuk YouTube, nilai T hitung lebih besar daripada SIG. Oleh karena itu, YouTube memberikan pengaruh yang lebih besar pada penjualan. Untuk Facebook, nilai T hitung lebih kecil daripada SIG-nya, yang berarti bahwa iklan di Facebook itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Nah, sedangkan untuk newspaper, nilai T hitung lebih kecil daripada SIG-nya, yang berarti bahwa iklan di newspaper ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penjualan. Nah, walaupun demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen memberikan pengaruh pada variabel dependen. Nah, selanjutnya kita juga bisa perhatikan pada tabel model summary untuk memperlihatkan seberapa besar variabel X memberikan pengaruh pada variabel Y. Nah, di sini nilai S² yaitu 0,010 yang berarti variabel independen memberikan pengaruh sebesar 10% dan sisanya dipengaruhi variabel lain atau variabel random. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.